Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara terkasih, selamat jumpa kembali dalam program Gema Paulus edisi Jumat 13 Februari 2026 bersama saya Pastor Dan Klau OFM. Dengarkanlah firman Tuhan pada hari ini dari Injil Markus. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Saudari dan saudara terkasih, hari ini kita dituntun oleh Injil untuk berjumpa dengan Yesus yang menyembuhkan seorang tuli dan gagap. Yesus membawa orang itu menyendiri jauh dari keramaian, lalu menyentuh telinga dan lidahnya. Tindakan ini menyatakan setiap orang adalah pribadi yang berharga di hadapan Allah. Allah hadir secara dekat dengan setiap pribadi, memahami luka dan keterbatasan manusia satu persatu. Melalui perkataan Ephata, terbukalah, Yesus hendak menyatakan keselamatan Allah, menyentuh seluruh keberadaan orang tuli dan gagap tersebut. Ia dibebaskan dari ketutupan telinga, hati dan pikiran yang menghalangi hubungan dengan sesama dan dengan Allah, sehingga ia mampu mendengar sabda Tuhan dan mewartakannya. Saudari dan saudara terkasih, seringkali kita pun mengalami ketulian dan kegagapan rohani. Kita sulit mendengar suara Tuhan di tengah kesibukan dan kebisingan dunia. Lidah kita pun kadang tidak digunakan untuk mengungkapkan kata-kata yang menyembuhkan, membangun, menghidupkan, menggembirakan, melainkan kata-kata yang menghakimi, menyakiti, dan melukai orang lain. Karena itu sabda Tuhan hari ini mengajak kita membiarkan Tuhan menyembuh telinga kita yang tuli dan lidah batin kita yang gagap, agar hidup kita dibaharui. Karya keselamatan Tuhan membuat orang banyak kagum. Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Saudara-saudari terkasih, hidup yang disembuhkan menjadi pewartaan yang paling kuat. Dan semoga damai dan berkat Tuhan turun melimpah atas saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.